Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Tottenham Hotspur versus Manchester United yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 4 dan Tottenham Hotspur berada di peringkat nomor 5, dan selisih poin antara Manchester United dengan Tottenham Hotspur hanya 6 poin. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa Manchester United punya rekor bertanding yang baik lawan Tottenham Hotspur. Bahkan dalam 4 pertandingan terakhir mereka selalu meraih kemenangan. Artinya di atas kertas ya tentu Manchester United yang diunggulkan untuk meraih kemenangan. Apalagi di pertemuan pertama Manchester United juga berhasil meraih kemenangan di Old Trafford yang ketika itu Manchester United bisa menang dengan skor 2-0. Bruno dan juga Fred yang mencetak gol ya pada saat itu jika saya tidak salah. Jadi ya tentu ketika sekarang bermain di kandang Tottenham Hotspur, pada saat memang Tottenham Hotspur dilatih oleh pelatih sementara mereka sampai akhir musim Ryan Mason, ya Manchester United punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan. Nah, masalah dari Tottenham Hotspur musim ini teman-teman jelas berada di lini pertahanan. Karena jika kalian melihat klasmen sementara saat ini, kalian bisa melihat bahwa Tottenham Hotspur bahkan sebelum pertandingan lawan Manchester United adalah satu-satunya tim di zona papan atas sampai papan tengah yang telah kemasukan lebih dari 50 gol. Padahal tim ini bisa mencetak banyak gol, bahkan sudah lebih banyak gol daripada Manchester United, tetapi kelemahan mereka itu jelas berada di lini pertahanan. Jadi ketika para pemain di lini pertahanan dari Tottenham Hotspur itu tidak disiplin, mereka tidak memberikan pressure kepada para pemain tim lawan, maka disitulah akan tampak koordinasi yang tidak rapi di antara para pemain Tottenham yang berada di lini pertahanan, dan itu yang biasanya dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk mencetak gol. Seperti yang terjadi di pertandingan sebelumnya Tottenham Hotspur lawan Newcastle United yang ketika itu Newcastle United bisa unggul dengan skor 5-0 dalam waktu 21 menit saja. Artinya di pertandingan ini lawan Manchester United, para pemain Tottenham yang bermain di lini pertahanan, yang pertama jangan sampai melakukan kesalahan. Yang kedua harus bisa memberikan pressing yang kuat kepada para pemain MU yang punya kecepatan dan juga punya teknik permainan yang tinggi dengan mengandalkan passing game dan pergerakan tanpa bola mereka. Jadi yang perlu mereka pahami adalah para pemain MU ketika menyerang akan mendapatkan suplai bola yang cukup baik dari second line mereka. Apakah itu dari Bruno Fernandes, dari Casemiro, atau juga Eriksen, bahkan dari ruang pertahanan. Jadi yang perlu dilakukan adalah bermain dengan high pressing. Nah, itu tidak dilakukan oleh para pemain Hotspur di babak pertama. Nah, yang menarik kali ini, Ryan Mason, manajer sementara dari Tottenham Hotspur atau interim manager dari Tottenham Hotspur sampai akhir musim ini, memilih memainkan Richarlison di starting line-nya bukan Kulusevski. Padahal Richarlison kita tahu tidak selalu menjadi pilihan utama dari pelatih sebelumnya, seperti Stellini atau juga Conte. Sepertinya Ryan Mason ingin pemain yang bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Manchester United. Tetapi saya tidak melihat peran dari Richarlison ini efektif ya teman-teman ya, sehingga akhirnya dia juga diganti. Selain itu seperti biasa ada Harry Kane, ada Son, ada Oliver Skip, ada Pedro Porro, kemudian ada juga Højbjerg, ada Perisic, di belakang ada Eric Dier, ada Longley dan juga Romero, dan penjaga gawang kali ini adalah Foster karena Hugo Lloris cedera. Dari Manchester United seperti biasa mereka kehilangan banyak pemain kan. Dan saya agak bingung kenapa Harry Maguire gak ada di starting line, bahkan gak ada juga di bangku cadangan. Nah, saya sebelumnya tidak membaca bahwa Harry Maguire ini cedera, tetapi ternyata pada saat sesi latihan dia cedera dan dia tidak bisa gabung dengan skuad Manchester United yang berangkat ke London. Jadi seperti biasa nih, Erik ten Hag mengandalkan Luke Shaw dan juga Lindelof di sektor center back. Kemudian di dua sektor full back, ya seperti biasa nih Dalot dan juga Wan-Bissaka. Ini kan 4 pemain yang bermain di lini pertahanan adalah pemain-pemain yang sama yang bermain di semifinal Piala FA. Seperti biasa penjaga gawang David De Gea, di tengah Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, Anthony, Sancho, dan Rashford. Dari jalannya pertandingan, MU langsung tancap gas alias gaspol. Ini mirip nih seperti permainan Manchester City yang lawan Arsenal. Bedanya kan Manchester City kan bermain di kandang sendiri, ini MU kan bermain away. Mereka gaspol nih. Tampaknya Erik ten Hag sudah tahu nih, kan dilatih oleh pelatih baru lagi, walaupun ini pelatih lama yang kembali ya melatih Tottenham Hotspur. Sebelumnya kan dia pernah melatih ketika Jose Mourinho itu dipecat ya pada tahun 2021, dan nggak buruk juga permainan Tottenham pada saat itu. Tapi sepertinya Erik ten Hag feeling bahwa nih para pemain Hotspur nggak mungkin langsung kompak nih di menit-menit awal. Jadi main aja high pressing, main menyerang, dan coba untuk mencetak gol secepat mungkin, dan itu yang mereka lakukan. Maka itu mereka bisa mencetak gol secara cepat. Build up serangannya juga bagus. Dari ruang pertahanan Manchester United, Lindelof memberikan bola kepada Rashford. Rashford melakukan pergerakan individu ketika dia lihat
Sancho itu free, Sancho bisa capping dan shooting dan mencetak gol bagi Manchester United. Unggul 0-1 di menit ke-7 kalau nggak salah. Yaitu tentu memberikan confidence kepada para pemain MU. Dan itu yang tampak di jalannya pertandingan. Para pemain Tottenham sulit untuk keluar dari area mereka sendiri. Tapi ketika Wan-Bissaka itu sesekali out of position, nah baru para pemain Tottenham Hotspur itu bisa menciptakan peluang. Dari Richarlison sekali ketika Wan-Bissaka itu out of position, ada kehilangan bola para pemain MU di tengah, kemudian dia hampir mencetak gol. Dari Perisic juga dari open play ya, ketika Wan-Bissaka itu out of position. Tapi jika Wan-Bissaka itu masih stay on position, dia bisa cepat turun ke posisi dia setelah dia membangun sebuah serangan. Nah, di situ terlihat sulit bagi para pemain Tottenham untuk melakukan pergerakan melewati Wan-Bissaka. Dan sayangnya mereka terus menyerang dari sektor sebelah kanan pertahanan MU, padahal seharusnya juga serang dari sebelah kiri yang ada Dalot, karena Dalot lebih sering out of position daripada Wan-Bissaka. Tapi itu tidak mereka lakukan, bahkan dari tengah pun mereka tidak banyak memberikan suplai bola. Itu yang saya jelaskan juga ketika saya siaran pertandingan ini kan di SCTV kan, dini hari tadi. Saya jelaskan bahwa lini tengah dari Tottenham ini pertama harus pressing, kedua harus mengalirkan bola juga. Jadi jangan terus menyerang dari sektor flank sebelah kiri. Tapi ternyata itu terus yang mereka lakukan, itu saya katakan di halftime ya. Jadi babak pertama tuh terlihat mereka hanya menyerang dari sektor sebelah kiri, sayap. Nah itu tampaknya sudah bisa dibaca oleh para pemain MU. Dan memang seperti yang tadi saya katakan, Tottenham bisa juga menciptakan peluang. Selain itu juga ada peluang dari corner yang Perisic hampir saja mencetak gol, tapi kemudian MU bisa menambah gol. Ini sebuah proses counter yang rapi setelah peluang itu ya dari Perisic yang ketika Wan-Bissaka itu out of position, kemudian Bruno mendapatkan bola dan Bruno luar biasa permainan dari Bruno ya. Dia diragukan untuk tampil di pertandingan ini, bagus juga dia tampil. Kalau dia gak tampil saya gak yakin MU bisa mendapatkan 1 poin juga di pertandingan ini karena dia pemain yang paling kreatif di MU. Dia melepaskan 3-4 umpan kunci, dia mendapatkan 2 peluang juga untuk mencetak gol. Dan ketika dia memberikan umpan ke ruang pertahanan dari Tottenham Hotspur yang terbuka, di sana ada Rashford yang berlari. Rashford mendapatkan bola and what a finishing. Bagus sekali sih finishing dari Rashford. Dan bisa saja Rashford seharusnya mencetak hat-trick di babak pertama ini kan teman-teman, karena dia total mendapatkan 3 peluang yang berbahaya. Ada satu lagi peluang tuh yang dia dapat ketika Bruno itu memberikan umpan lob, tapi bisa di-save oleh Foster. Jadi Foster juga banyak melakukan save. Nah, turun minum. Nah, ketika halftime seperti yang tadi saya katakan, ketika saya ditanya nih pada saat siaran, nih kira-kira seperti apa nih babak kedua? Nah, saya jelaskan bahwa bagi Tottenham Hotspur yang penting mencetak 1 gol dulu. Caranya seperti apa? Main dengan variasi serangan. Jangan cuma main dari sektor sebelah kiri aja. Jangan cuma coba untuk melewati Wan-Bissaka. Ini kan yang mainnya Richarlison, bukan Vinicius Junior. Kalau Vinicius Junior mungkin masih bisa melewati Wan-Bissaka, tapi Wan-Bissaka performanya lagi bagus. Itulah inti kekuatan dari MU di pertahanan. Jadi jangan cuma menyerang dari sektornya Wan-Bissaka, coba nyerang dari tengah. Yang ada Luke Shaw dan juga ada Lindelof. Coba nyerang dari sebelah kiri yang ada Dalot. Ternyata itu yang mereka lakukan di babak kedua. Mungkin mendengar juga nih Ryan Mason ya, perbincangan kita di studio. Serius loh. Ternyata Tottenham Hotspur yang pertama mereka merubah strategi mereka nih, Ryan Mason, main dengan high pressing. Serangannya juga bervariasi. Itu yang membuat para pemain MU tidak bisa keluar dari area mereka. Jadi di babak kedua kebalik nih. Para pemain MU yang tidak bisa merancang serangan karena mereka di-press terus. Jadi jika di babak pertama para pemain Tottenham Hotspur bermain dengan mid and low block, menunggu di tengah dan juga di belakang, coba untuk main counter, maka di babak kedua mereka bermain dengan high pressing sama seperti MU di babak pertama. Itu yang menyulitkan para pemain MU untuk keluar dari area mereka. Sehingga berkali-kali Tottenham Hotspur bisa menciptakan peluang yang berbahaya sebelum mereka bisa mencetak 1 gol untuk memperkecil ketertinggalan. Seperti yang juga saya jelaskan ketika saya siaran. Yang penting cetak 1 gol dulu nih. Dan MU sebetulnya belum save. Kan saya jelaskan itu ketika siaran. MU ini belum save karena mereka unggul 0-2 di kandang tim lawan. Jadi keinget Arsenal. Kan sudah unggul 0-2 lawan Liverpool, di kandang Liverpool. Di comeback 2 sama. Lawan West Ham juga sama. Ini bahaya. Dan ternyata itu juga yang terjadi. Ketika Tottenham Hotspur bisa mencetak gol secara cepat di babak kedua dari Pedro Porro. Waduh, gol. Ini gol yang bagus ya teman-teman ya, setelah terjadi kemelut di kotak penalti MU. Dan setelah itu di luar dugaan saya, ini jujur di luar dugaan saya, Erik ten Hag melakukan 2 pergantian pemain ya. Pergantian pemain yang dilakukan nih karena saya lupa kan kemarin kan siarannya nih ya. Saya harus lihat. Ini menurut saya ini salah perhitungan. Salah perhitungannya kenapa? Karena pertama dia menarik keluar Jadon Sancho. Sancho not bad, performanya cukup baik. Memainkan Anthony Martial. Mungkin yang diinginkan oleh Erik ten Hag, Martial ini bermain di depan untuk membantu Rashford ya. Dengan harapan nanti dari counter MU bisa mencetak gol. Dan memainkan Fred. Ini yang saya bingung. Kenapa Fred yang dimainkan menggantikan Eriksen? Eriksen lagi bagus loh permainannya. Dia ada memberikan 1 umpan kunci tuh ya. Yang Rashford tuh mendapatkan peluang untuk mencetak gol di babak pertama tuh. Yang di-save oleh Foster.
Jadi kenapa Eriksen ditarik keluar? Eriksen mainnya lagi bagus loh. Dan dia bisa membantu Casemiro juga di belakang ini. Gak jelek permainan dari Eriksen. Dan kombinasi passing antara Eriksen, Bruno itu sangat baik. Sehingga ketika Fred yang dimainkan, justru inilah merupakan salah perhitungan dari Erik ten Hag yang membuat Tottenham Hotspur lebih leluasa untuk menjelajah area pertahanan dari MU. Karena Fred terus-menerus kehilangan bola. Dari catatan saya nih teman-teman, Fred total kehilangan 9 kali penguasaan bola. Ini sangat fatal. Ada 2 kali dia salah passing. Oke lah, dia hampir saja mencetak gol, tapi kan shotnya diblok ya. Tapi dia banyak kehilangan bola. Itu yang memberikan ruang dan peluang bagi para pemain Tottenham untuk terus menguasai bola. Dan yang aneh lagi, kemudian Tyler Malacia dimainkan, menggantikan Wan-Bissaka. Lah, kenapa ini Wan-Bissaka lagi bagus loh? Dia sekali kehilangan bola, dia bisa recover loh di babak kedua itu. And then Weghorst, oh my god, what for Weghorst? Gak ngapa-ngapain dia di atas lapangan. Yang ada dia juga hampir ribut dengan Romero. Ngapain ini pemain yang dimainin Anthony? Gak jelek permainannya. Sekali dia memberikan umpan kunci juga di pertandingan ini. Lagi bagus. Terus apa yang dilakukan oleh Ryan Mason? Dia memainkan Danjuma, pemain yang lebih ofensif. Dan memainkan Ben Davies menggantikan Perisic. Karena Ben Davies punya tenaga yang lebih baik daripada Perisic. Dan akhirnya Tottenham Hotspur berkali-kali menciptakan peluang. Setelah Fred dan Martial masuk, Tottenham Hotspur itu menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Dari Son, kemudian dari Eric Dier yang hampir saja tuh Dier membuat skor 2-2. Sebelum akhirnya Son bisa mencetak gol ketika ada long ball dari pertahanan MU. Itu kalau nggak salah bisa di-heading oleh Romero. Bola kepada Harry Kane. Harry Kane memberikan umpan kepada Son. Yang sebelumnya juga dia memberikan umpan seperti itu. Son miss. Tapi kali ini Son bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Apa yang bisa kita pelajarin di pertandingan ini? Bahwa ketika bermain away, sebuah tim sudah unggul, walaupun unggul dengan selisih 2 gol, mereka harus tetap mempertahankan momentum mereka bermain seperti di babak pertama. Ya, apakah keunggulan mereka itu di babak pertama atau juga di babak kedua, pokoknya style of play-nya itu harus sama, temponya itu harus sama. MU ketika para pemain Tottenham bermain high press, mereka justru tidak counter press. Mereka malahan menunggu di tengah dan juga di belakang coba untuk main counter attack. Itu fatal, apalagi ketika Eriksen ditarik keluar. Dan kemudian Tyler Malacia saya gak ngerti ngapain tuh dia. Dan ketika golnya Son itu terlihatlah Dalot out of position kan. Jadi Wan-Bissaka seharusnya tuh gak diganti. Dan seperti yang tadi saya katakan, yang bisa kita pelajarin bahwa kalau sudah unggul, jangan mengubah momentum, jangan menurunkan tempo permainan, dan jangan melakukan pergantian pemain yang tidak perlu. Karena saya tidak melihat apakah Eriksen, Anthony, Wan-Bissaka mengalami sebuah kesulitan untuk melanjutkan pertandingan. Artinya mereka tidak tampak cedera, mereka tampak segar bugar, tapi kenapa mereka diganti? Nah, itu yang sangat disayangkan. Mungkin Ten Hag juga punya penjelasannya tersendiri, tapi kalau feeling saya ini adalah salah perhitungan dari Ten Hag dan juga kepintaran dari Ryan Mason yang mengubah style of play dari Tottenham Hotspur. So well done for Tottenham Hotspur, sudah mendapatkan 1 poin dan mereka masih menjaga peluang untuk bisa lolos ke Liga Champions. Hati-hati MU, jangan sampai terselip, karena selain juga Tottenham Hotspur, masih ada Aston Villa dan juga Brighton. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Tunggu. Ternyata di pertandingan ini Maguire gak main, tapi tetap saja masih ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain MU di ruang pertahanan. Jadi ya jangan juga selalu kita menyalahkan Maguire ya. Oke.